Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Al-Barakah Center channel ini dengan tema kajian-kajian kita dengan tema jamaah bertanya atau Iswan menjawab. Nah, kali ini bagaimana dikatakan kemarin banyak email, saya akan bacakan salah satu email ini dari saudara Usman. Assalamualaikum atau Iswan, saya rutin mengikuti acara ini, alhamdulillah. Nah, pada diskusi nomor 11 atau mengatakan Allah itu tak bisa dikenal melalui dirinya sendiri. Kalau begitu, dari mana kita bisa mengenal Allah? Dan siapa sih Allah itu sebenarnya? Nah, ini apa? Ya iyalah, Allah ini kan tidak bisa dikenal melalui dirinya sendiri. Oleh sebab itu, kita kan tidak pernah menemukan perintah Allah dengan menggunakan misalnya istilah cara atau perintah untuk ma'rifatullah, untuk mengenal Allah di dalam Al-Quran. Nah, itu kita tidak pernah ketemu gitu. Mengapa Allah ini tidak bisa dikenal? Karena Allah ini kan entitas abstrak. Nah, sebagai entitas abstrak, Allah hanya bisa dikenal, hanya bisa dipahami melalui asma. Sebagaimana sudah saya jelaskan, hanya bisa melalui simbol, melalui ayat atau melalui tanda-tanda. Nah, misalkan untuk memahami entitas abstrak ini, misalkan hari Minggu, hari Ahad. Nah, hari Ahad itu kan entitas abstrak. Hari Ahad yang sebenarnya yaitu tidak ada, sama saja perputaran waktunya sama, durasinya sama 24 jam, mataharinya pun sama, tetap terbit dari sebelah timur, tenggelam di sebelah barat. Nah, ini namanya entitas abstrak. Artinya hari Ahad itu hanya bisa dilihat dari tanda yang ada, simbol-simbol yang ada. Misalnya hari libur, ya kan, anak-anak tidak sekolah. Nah, orang santai, terus kita tanya, kenapa libur, kenapa santai? Oh, karena ini hari Minggu. Nah, kita paham gitu, kita paham dengan konsep hari Minggu itu. Padahal hari Minggunya itu sendiri ya tidak ada gitu. Nah, demikian juga halnya dengan Allah. Nah, secara subjektivitas subjektivitas pada diri Allah ini memiliki simbol, memiliki asma-asma, memiliki tanda-tanda yang dapat kita pahami, dapat kita pelajari. Nah, ini dapat dilihat misalnya di surah Al-A'raf ayat 179. Di situ dikatakan walillahil asmaul husna. Nah, Allah itu memiliki memiliki asma-asma yang baik. Nah, asma-asma yang baik inilah yang katanya ada yang mengatakan jumlahnya 39 dengan mengumpulkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, melalui asma inilah kita memahami Allah. Melalui asma inilah kita bisa mempertimbangkan akal kita untuk mengerti, untuk paham apa itu Allah sebenarnya gitu. Itu secara subjektivitasnya gitu. Nah, secara objektivitasnya ini disebut ada tanda-tanda, ada ayat-ayat Allah yang dapat kita pelajari, dapat kita perhatikan, dapat kita tadabbur dengan melalui dengan menggunakan ilmu pengetahuan, dengan menggunakan ilmu-ilmu yang dapat kita miliki. Nah, mengenai bagaimana menyikapi mengenai tanda-tanda ini, Allah juga menyatakan di dalam surah
Misalnya di dalam surah Ali Imran ayat 190, di situ dikatakan Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatun li ulil albab. Jadi sesungguhnya di dalam penciptaan langit, di dalam penciptaan bumi, malam, siang, itu sesungguhnya di dalamnya itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang memiliki ilmu pengetahuan, bagi orang yang memiliki ilmu. Sebab itu Allah katakan la ayatin liulil albab, bagi orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Nah, jadi kedua hal inilah, asma maupun ayat inilah yang kita mampu memahami Allah melalui tanda-tanda simbol-simbolnya. Jadi Allah itu tidak bisa dikenal, Allah itu tidak bisa dikenal, dia hanya bisa dipahami melalui tanda-tanda dan asma-asma. Terus yang ditanyakan tadi, dari mana kita bisa mengenal Allah? Nah, saya kira secara Qur'ani lebih tepat kita katakan dari mana kita bisa memahami Allah, bagaimana kita bisa memikirkan, mengingat atau memperhatikan tanda-tanda yang diberikan Allah. Nah, ini semuanya melalui ilmu pengetahuan dengan mempelajari daripada simbol-simbol, asma-asma, ayat-ayat dan tanda-tanda yang diperlihatkan oleh Allah. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, siapa sih atau apa sih sebenarnya Allah itu? Nah, kalau kita pahami dari asma dan dari ayat, simbol atau tanda yang ditampilkan oleh Allah dan ayat-ayat dalam bentuk fenomena di alam semesta ini, di mana adanya keteraturan, adanya suatu keseimbangan, jadi dapat kita simpulkan atau dapat kita katakan bahwa Allah ini tiada lain merupakan suatu kesadaran mutlak, kesadaran tunggal, wa'iyun wahid. Jadi kesadaran tunggal. Nah, oleh sebab itu Allah memiliki roh sebagai potensi daripada kesadaran dalam dirinya. Nah, sebagian daripada roh inilah, sebagian kecil dari roh inilah yang ditiupkan kepada manusia, yang diberikan kepada manusia melalui peniupan, melalui nafakh, sebagaimana yang disebutkan di surah Al-Hijr ayat 29. Situ Allah mengatakan wa nafaktuhu fihi min ruhi. Nah, jadi roh inilah yang diberikan kepada manusia. Nah, oleh sebab itu manusia juga memiliki potensi kesadaran sebagaimana yang dimiliki oleh Allah dengan kapasitas yang berbeda. Nah, oleh sebab itu kalau kita perhatikan apa yang selama ini disebut dengan asma Allah, kalau kita lihat satu persatu, itu semua asma Allah yang ditampilkan itu semua itu dimiliki juga oleh manusia. Allah mendengar, kita mendengar. Allah melihat, manusia melihat. Allah mengetahui, manusia juga mengetahui, walaupun dengan kapasitas yang berbeda. Nah, tapi di situ ada keserupaan. Nah, keserupaan potensi kesadaran inilah yang menyebabkan manusia dapat memahami, dapat memikirkan, dapat mengingat Allah melalui ilmu pengetahuan yang dimilikinya, sehingga menimbulkan keyakinan. Untuk memperkuat argumen apa yang saya sampaikan ini, mungkin kita bisa melihat atau melihat hadis qudsi. Hadis qudsi yang dimasukkan di dalam hadis qudsi itu, Allah menyatakan di dalam hadis qudsi itu, firman Allah, ana inda dhanni abdi, bahwa Allah itu ada di dalam keyakinan hambaku. Jadi Allah tidak bisa dikenal,
Allah hanya bisa diyakini melalui ilmu pengetahuan yang dimiliki manusia. Semakin tinggi ilmu pengetahuan manusia tentang bagaimana kita melihat hubungan antara Allah, alam dan manusia, maka semakin kita dapat memahami adanya Allah di alam semesta ini. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pertanyaan yang diajukan tadi, itu yang pertama, Allah tidak bisa dikenal melalui dirinya sendiri, tapi dapat dipahami, dapat dimengerti, dapat diingat, diyakini melalui ilmu pengetahuan. Semakin tinggi ilmu pengetahuan manusia, maka seharusnya semakin paham, semakin mengerti, semakin ingat tentang adanya Allah. Yang kedua, pemahaman, pengertian dan mengingat ini dapat diperoleh melalui asma dan ayat, bukan melalui mengenal. Nah, yang ketiga, Allah adalah entitas abstrak dari kesadaran tunggal yang di mana entitas abstrak tersebut memiliki ruh sebagai potensialitas kesadaran di dalam dirinya. Yang keempat, yang terakhir, sebagian kecil dari roh inilah yang ditiupkan kepada manusia sehingga manusia memiliki potensialitas kesadaran sebagaimana dimiliki oleh Allah. Dengan adanya keserupaan inilah bisa terjadi hubungan komunikasi antara manusia dan entitas abstrak yang kita kenal sebagai Allah. Saya kira hanya sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami, dan mungkin jika ada permasalahan atau pertanyaan-pertanyaan selanjutnya akan kita bahas pada acara-acara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.